Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Kepala Sekolah di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Utami Pujiastuti, Kepala TKIT Darussunnah Kebumen. Saya mencoba berbagi praktik baik kepemimpinan pembelajaran yang memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada anak di TKIT Darussunnah Kebumen yang saya beri judul Peran Kepala Sekolah sebagai Penggerak Perubahan. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran mempunyai peran yang besar dalam mengembangkan hasil belajar peserta didik sesuai dengan tujuan bersama, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya, sebagai seorang kepala sekolah, harus mampu mempengaruhi, mendorong, memimpin, mengarahkan, dan menggerakkan peserta didik, guru, dan orang tua, serta pihak-pihak yang terkait di dalamnya untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan tersebut. Saya harus mempunyai kompetensi, di antaranya adalah manajerial, supervisi, sosial, profesional, pedagogik, dan kewirausahaan. Saya harus memahami betul kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan di lembaga saya di TKIT Darussunnah. Dan saya juga harus mempunyai strategi dan cara untuk bisa bagaimana membawa TKIT Darussunnah bisa bersaing, tetap eksis, terus mengalami perkembangan, dan terus bisa mengikuti perkembangan zaman. TKIT Darussunnah menjadi sebuah lembaga yang berkualitas, sebuah lembaga yang mempunyai budaya positif. Itu adalah sebuah cita-cita saya. Untuk mencapai cita-cita tersebut, saya mempunyai sebuah program pembelajaran yang baik, tentunya program yang berpihak pada anak. Program yang menjadikan anak didik bisa mengembangkan potensi kecerdasannya, potensi kemampuannya yang dimilikinya. Kesalahan yang ada di TKIT Darussunnah Kebumen sangatlah kompleks. Bagaimana saya harus mempunyai jumlah anak didik yang sesuai dengan standar di tengah keberadaan lembaga-lembaga TK-TK yang lain yang jaraknya begitu berdekatan. Permasalahan dengan guru, di mana guru tersebut harus bisa melakukan pembelajaran yang menarik, kreatif, inovatif tentunya. Pembelajaran yang berpihak pada anak, sehingga merdeka belajar bisa terwujud. Anak bisa mengembangkan semua potensi yang dimilikinya, baik potensi di bidang seni, fisik motorik, kognitif, sosial emosional, maupun di bidang nilai agama dan moral. Setiap praktek baik pasti ada tantangan. Saya menghadapi permasalahan-permasalahan yang kompleks. Di antaranya adalah guru-guru saya, yaitu apa? Terbatasnya wawasan dan pemahaman, kurangnya daya inovasi dan kreativitas daripada guru-guru. Dari anak didik yaitu kemampuan potensi yang sangat beragam, karakteristik anak didik yang juga sangat beragam. Kemudian dari orang tua adalah dukungan dari orang tua yang lemah, yang tidak sepenuhnya mendukung program-program dari sekolah. Kemudian keterbatasan sarana prasarana, baik berupa fasilitas gedung dan halaman serta bermain, peralatan maupun alat pembelajaran. Kemudian peraturan-peraturan dan kebijakan dari yayasan yang menjadikan saya kadang ragu-ragu dalam mengambil sebuah keputusan dan kebijakan. Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, saya melibatkan beberapa pihak. Antaranya adalah guru, peserta didik, orang tua, IT, yayasan, dan narasumber. Langkah awal yang saya lakukan untuk menyikapi kemampuan dan karakter anak didik yang beragam adalah saya melakukan pemetaan belajar di awal tahun pelajaran. Ini bisa dilakukan melalui wawancara kepada wali murid ketika awal mendaftar sekolah. Adanya beberapa instrumen yang harus diisi oleh wali murid dan melalui wawancara kepada anak didik ketika di awal tahun pelajaran. Langkah selanjutnya adalah saya meyakinkan kepada guru-guru saya sebagai rekan-rekan saya bahwa kompetensi guru bisa ditingkatkan. Kemampuan guru bisa terus berkembang
asal pada dirinya ditanamkan kemauan untuk terus dan terus belajar. Langkah selanjutnya adalah saya meyakinkan kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini adalah yayasan yang menaungi sekolah saya, komite sebagai mitra saya dalam menjalankan sekolah. Lakukan komunikasi yang baik, menjelaskan dengan lengkap dan jelas akan program kegiatan yang akan dilakukan, serta dampak atau hasil dari program yang akan dijalankan. Dampak yang saya rasakan setelah saya melakukan langkah-langkah tersebut adalah tumbuhnya semangat guru-guru yang terus tumbuh untuk selalu meningkatkan kemampuannya, untuk selalu melakukan perubahan agar pembelajaran bisa selalu berinovasi. Kepercayaan orang tua pun meningkat terhadap sekolah karena mereka dilibatkan dalam setiap kegiatan. Kemudian hubungan yang baik antara sekolah, yayasan, dan komite terjalin dengan baik. Hal yang paling penting sekali adalah peserta didik anak-anak kita semakin semangat dalam sekolah, selalu bergembira, senang, serta meningkatkan kemampuan akademik maupun non-akademiknya. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Balai Besar Guru Penggerak BBGP Jawa Tengah yang sudah memberikan kesempatan untuk saya berbagi praktik baik ini. Sukses terus BBGP Jawa Tengah. Mari bersama-sama terus bergerak dan menggerakkan untuk menuju pendidikan yang lebih baik lagi. Mari bersama wujudkan merdeka belajar pada anak usia dini. Salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.